Berdiri. Natural pengajari umat. Om Swastiastu. Kepada teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan dulu. Oke, gimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Jadi semangat ya. Jadi saya akan memberikan tepuk semangat. Sebelumnya udah tahu? Gimana tepuk Belum. semangat? Oke, dicontohkan ya sekarang. Tepuk semangat. 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 Sudah? Ayo kita berdiri. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, sebelum awali pembelajaran pada hari ini, Ibu izin absen terlebih dahulu ya. Anggun, Hadir Bu. Pinda, Hadir Bu. Sari, Hadir Bu. Rima, Hadir Bu. Linda, Hadir Bu. Asa. Hadir Bu. Oke, semua hadir ya. Nah, baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Jadi, topiknya yaitu bagaimana bernapas membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi bagaimana bernapas dan membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi untuk pembahasan selanjutnya, sebelumnya kalian tahu nggak kenapa manusia perlu bernapas agar bisa hidup dan bertumbuh? Saya Bu. Linda, silakan. Karena kalau manusia itu tidak bernapas, dia bisa mati. Ya, secara logika benar ya. Kalau kita tidak bernapas, pasti kita tidak akan hidup kalau tidak bernapas. Jadi kita perlu oksigen untuk bernapas. Ada lagi pendapat lain? Saya Bu. Silakan, Rina. Karena tubuh kita memerlukan energi. Ya, benar sekali ya. Apa yang tadi Rina dan teman-teman kalian sebutkan. Jadi setiap harinya kita mencerna makanan, kita berpikir dan bergerak menggunakan otot dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bernapas perlu kita lakukan untuk hidup dan bertumbuh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pernapasan. Jadi sebuah pernapasan ini merupakan sebuah proses yang dimana menghirup oksigen yang dimaksud dengan O2 dan melepaskan udara tersebut yaitu karbon dioksida yang dimaksud dengan CO2. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengenal organ pernapasan. Nah, bisa kita lihat mengenai gambar tersebut. Di sana ada rongga hidung, kemudian faring, yang di sana disebut laring, paru-paru, dan yang lainnya. Silakan bisa lihat dari slide PPT tersebut. Jadi itu merupakan organ pernapasan yang ada pada manusia. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai urutan organ pernapasan. Nah, di slide yang seperti ditayangkan, yang pertama yaitu ada organ hidung. Kemudian yang kedua ada faring, yang ketiga laring, yang keempat trachea, kemudian yang kelima. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai organ pernapasan tersebut. Nah, yang pertama mengenai hidung. Nah, seperti yang kita ketahui, alat pernapasan yang kita gunakan sehari-hari yaitu hidung. Nah, hidung ini merupakan gerbang utama masuknya udara ke dalam tubuh manusia. Nah, hidung ini memiliki cairan lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk saat bernapas. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kedua mengenai faring. Nah, bisa kita lihat mengenai gambar berikut. Faring ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, mengatur tekanan udara, kemudian hingga mengatur kelembapan udara yang masuk ke organ pernapasan. Jadi seperti yang kita lihat mengenai faring tersebut, mengenai fungsinya juga. Jadi faring merupakan organ yang persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Kemudian laring. Nah, sama seperti gambar tadi, laring merupakan organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan juga keluar.
Kemudian ada tenggorokan. Nah, tenggorokan ini berfungsi mengusir kotoran, debu-debu, dan juga bakteri yang masuk ke dalam trakea. Kemudian bagian paru-paru. Nah, di sini ada gambar mengenai paru-paru kita. Jadi ada diafragma alveolus yang terdapat pada gambar butiran-butiran kecil, seperti butiran-butiran kecil ya. Jadi seperti inilah gambar paru-paru kita di dalam tubuh. Kemudian bronkus. Nah, bronkus ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Seperti di slide contohnya ya. Kemudian alveolus sama seperti yang tadi, fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai diafragma. Nah, diafragma ini yaitu otot terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, pernapasan diafragma ini adalah teknik pernapasan yang melibatkan diafragma. Bisa kita lihat yang sebelah kiri gambar, yaitu diafragma proses masuknya udara. Kemudian yang sebelah kiri yaitu diafragma yang proses masuk udara oksigen keluar. Seperti itu. Kemudian diafragma saat inspirasi. Nah, diafragma ini merupakan proses terjadinya udara keluar bergerak ke bawah, menciptakan ruang bagi paru-paru untuk mengembangkan dan udara masuk melalui diafragma tersebut. Kemudian diafragma saat ekspirasi, yang dimana proses masuknya udara menekan ke bagian atas tubuh, kemudian tubuh menjadi udara didorong keluar dari paru-paru. Kemudian selanjutnya mengenai mekanisme pernapasan manusia. Nah, yang pertama yaitu menarik nafas. Nah, kita ketahui saat kita bernapas yaitu tentunya kita menarik nafas kita yang terjadi kontraksi dan paru-paru mengembang. Nah, udara masuk melalui hidung menuju paru-paru, kemudian udara yang kotor akan disaring saat melewati hidung, trakea dan bronkus. Kemudian yaitu yang kedua, pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, di mana dalam alveoli ini terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah tersebut. Kemudian yang ketiga, membuang nafas. Nah, dalam proses ini otot diafragma akan merelaksasikan paru-paru mengempis dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung seperti itu. Kemudian selanjutnya berikut merupakan mekanisme terjadinya pernapasan dada. Berikut adalah gambar proses terjadinya udara masuk dan juga udara keluar. Bisa dilihat gambarnya. Jadi itu merupakan proses mekanisme pernapasan dada. Kemudian adapun gangguan pernapasan pada manusia yaitu ada 4. Yang pertama ada apa? Flu. Flu ini disebabkan oleh virus yang mudah menular lewat udara hingga di droplet gitu. Kemudian yang kedua yaitu asma. Nah, asma ini adalah gangguan pernapasan yang terjadi karena penyempitan saluran napas. Kemudian yang ketiga ada bronkitis dan juga yang keempat ada tuberkulosis. Seperti itu. Itu merupakan gangguan pernapasan pada manusia. Nah, kemudian ada pun cara menjaga organ pernapasan tetap sehat. Yang pertama ada apa? Berolahraga. Kemudian yang kedua, Menjaga kebersihan lingkungan. kemudian yang ketiga, Mengonsumsi makanan yang bergizi. keempat, Lindungi diri dari korupsi. yang kelima, Menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. dan yang terakhir. Tidak merokok. Itulah cara menjaga kesehatan pernapasan kita tetap sehat ya. Jadi kita juga harus rajin berolahraga dan juga mengonsumsi makanan yang sehat untuk kekebalan tubuh kita untuk bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pemaparan materi pada kali ini. Kemudian di sini akan Ibu berikan penugasan berupa lembar kerja peserta didik yang akan kalian jawab, dan nanti akan salah satunya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil jawaban yang kalian jawab.
menjawab mengenai bagian organ-organ tubuh pernapasan dan juga fungsi dari organ pernapasan tersebut. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Ada yang ditanyakan mengenai soal-soal yang terdapat pada LKPD? Bagian dari organ pernapasan, di sana ada apa yang sudah kita pelajari, tentunya yang sudah dibahas tadi mengenai organ-organ pernapasan dan juga fungsi-fungsi tersebut. Sudah selesai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Baik, untuk masing-masing kelompok agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian. Silakan Agung dan juga Rina ke depan mempresentasikannya. Baik, dimulai dari Agung, silakan. Baik, pada lampiran yang telah diberikan tersebut ada gambar. Nah, yang pertama di sana menunjukkan panah gambar logam hidung. Yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, dan yang kelima ada paru-paru, yang keenam ada bronkus, yang ketujuh ada bronkiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita mengenai fungsi dari organ manusia. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin untuk menyampaikan organ dan fungsinya yang sudah saya bahas bersama teman-teman saya. Yang pertama itu rongga hidung berfungsi sebagai alat pernapasan. Yang kedua yaitu faring berfungsi sebagai menyalurkan udara dari hidung. Yang ketiga yaitu laring berfungsi untuk bernapas, berbicara dan menekan. Yang keempat yaitu trakea berfungsi untuk mengeluarkan udara. Yang kelima bronkiolus berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan hirup. Yang keenam yaitu bronkiolus berfungsi untuk mengeluarkan udara ke alveolus. Yang ketujuh yaitu alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang hidup. Dan yang terakhir yaitu paru-paru berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih. Baik, benar sekali ya mengenai pembahasan LKPD yang dibuat oleh teman-teman kalian mengenai fungsi dari organ-organ pernapasan dan juga bagian dari organ pernapasan tersebut. Nah, silakan untuk kembali ke tempat dan berikan tepuk tangan. Baik, demikian tadi pembahasan mengenai sistem pernapasan dalam organ tubuh manusia. Jadi penting dapat kita ketahui mengenai organ-organ yang terdapat dalam tubuh manusia dan juga fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, Ibu mau nanya ke kalian, apa sih yang kalian dapat mengenai pembelajaran tadi? Apa sih kesan kalian saat mempelajari sistem pernapasan dalam tubuh manusia? Ada yang bisa untuk menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran sekarang? Ya, Bu. Silakan, Dina. Jadi hal yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu bagaimana kita menjaga organ tubuh kita supaya tetap sehat, seperti contohnya tidak meninggal. Ya, benar sekali ya. Penting kita ketahui mengenai kesehatan tubuh kita seperti tidak merokok. Nah, itu termasuk hal yang sangat berpengaruh sekali jika kita mengkonsumsi rokok dan tidak menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sekian materi kali ini. Untuk penugasan selanjutnya, kalian harus membaca lagi materi-materi yang telah kita pelajari dan juga penugasan yang akan disampaikan minggu depan. Jadi kalian perlu mempelajari materi berikutnya dan penugasan minggu depan. Sekian materi pada hari ini. Untuk ketua kelas mohon didukung. Berdiri. Kepada teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Aturan para misal. Om Santi Santi Santi.